Oke, baik, kita lanjut kembali revolusi Tiongkok. Nah, tadi ada yang tertinggal ya, mohon maaf. Nah, bahwa Tiongkok juga ya monarki juga sistemnya ya, monarki dia mereka kekaisaran, nah, sama lah seperti yang di wilayah lain ya. Nah, pada saat itu yang berkuasa adalah dinasti Qing namanya, atau sering disebut sebagai dinasti Manchuria. Nah, oke, Bapak lanjut. Nah, di poin B yang apa tadi yang latar belakang itu setelah perang Candu ada invasi Jepang ya. Nah, jadi Jepang ini adalah negara yang sering kali melakukan invasi atau penyerangan terhadap wilayah Tiongkok. Bahkan di Perang Dunia Kedua itu jauh lebih dahsyat lagi. Separuh lebih wilayah Tiongkok itu awalnya berhasil dikuasai oleh Jepang. Walaupun pada akhirnya perang tersebut dimenangkan oleh Tiongkok. Nah, terus selain invasi Jepang, adanya berbagai pemberontakan dari dalam negeri. Nah, jadi dinasti Qing saat itu selain menghadapi ancaman dari negara barat, terutama Inggris dan Prancis, juga mendapatkan ancaman dari dalam ya, yaitu ada pemberontakan Taiping yang sudah kalian tulis ya, ada pemberontakan Nian, lalu ada ya salah satunya itu, dan ada pemberontakan atau gerakan Boxer ya. Nah, jadi gerakan Boxer ini ya memang Boxer ini seperti kita tahu kan salah satu jenis olahraga bela diri ya. Nah, jadi kira-kira begitu. Nah, terus yang di poin selanjutnya adanya ajaran San Min Chu. Nah, San Min Chu ini adalah ajaran yang dikembangkan oleh Dr. Sun Yat-sen namanya. Jadi Sun Yat-sen ini bapak pendirinya Tiongkok atau Cina ya. Kalau di kita seperti Bung Karno lah beliau, kurang lebih ya seperti Bung Karno. Nah ya, apa San Min Chu ini? Nah, di San Min Chu ini adalah Min Sen berarti nasionalisme, Min Chu artinya demokrasi, dan Min Seng artinya sosialisme. Nah, jadi kita tidak usah heran kalau memang Tiongkok atau Cina di kemudian hari menjadi negara yang berpaham komunis. Lalu kita ke proses terjadinya revolusi Tiongkok. Nah, sebelum Sun Yat-sen menjadi presiden Tiongkok, nah jadi beliau si Sun Yat-sen ini pada akhirnya setelah revolusi ini berhasil, beliau menjadi salah satu bukan salah satu ya, menjadi presiden Tiongkok pada saat itu. Nah, cuma Tiongkok ini si Sun Yat-sen ini dia alirannya itu aliran nasionalisme. Jadi Sun Yat-sen ini tidak komunisme, tidak. Nah, justru di masa pemerintahan Sun Yat-sen ini terjadi perebutan kekuasaan antara partai Kuomintang yang aliran nasionalis. Nah, jadi ada dua kekuatan nih ya. Ketika sudah merdeka, sudah katakanlah sudah berhasil melakukan revolusi, tapi setelah itu terjadi ya perang saudara di antara bangsa Tiongkok sendiri, yaitu kaum nasionalis yang mana saat itu Sun Yat-sen juga bagian dari kaum nasionalis melawan kaum komunis yang dipimpin salah satunya oleh Mao Zedong. Jadi mereka perang saudara di antara kaum nasionalis dan komunis, yang mana perang saudara tersebut berhasil dimenangkan oleh kaum komunis. Maka sejak saat itu Cina secara resmi menjadi negara yang berhaluan komunis. Nah, kaum nasionalisnya ini kalah oleh kaum komunis. Nah, mereka pergi kemana tuh? Nah, mereka pergi ke sebuah wilayah
namanya Pulau Formosa yang di kemudian hari hingga saat ini menjadi negara Taiwan. Nah, kalau kalian pernah dengar negara Taiwan, itu adalah pelarian orang-orang nasionalis ketika dikalahkan oleh kaum komunis yang akhirnya membentuk negara Taiwan. Jadi revolusi Tiongkok ini agak rumit gitu ya. Di satu sisi mereka harus berperang melawan bangsa asing seperti Inggris, Prancis, bahkan Jepang. Tapi setelah mereka berhasil, katakanlah gitu ya, mereka juga harus perang dengan sesama mereka yang akhirnya kaum komunis lah yang mengambil alih kekuasaan di Tiongkok. Nah, makanya kalian gak usah heran kalau ada wilayah di Tiongkok sana atau Cina sana yang pernah diambil alih oleh Inggris namun kemudian dikembalikan lagi, yaitu wilayah Hong Kong. Nah, wilayah Hong Kong ini karena saat itu Inggris memenangkan pertempuran, ya Inggris akhirnya mengambil alih Hong Kong. Walaupun tahun 97 kalau tidak salah, ya tahun 97 itu Hong Kong dikembalikan ke Tiongkok kembali atau ke Cina kembali. Nah, dan dampak revolusi Tiongkok adalah ya yang pertama adalah berakhirnya kekuasaan dinasti Qing atau dinasti Manchu ya. Jadi berakhir ya. Terus terjadinya perang saudara antara partai komunis dan nasionalis ya, yang barusan tadi Bapak ceritakan gitu ya. Dan yang terakhir, revolusi Tiongkok juga menyebarkan paham komunis ke negara-negara di kawasan Asia Tenggara seperti Vietnam dan Indonesia. Yes, betul ya. Jadi Partai Komunis Indonesia saat itu juga ya kawannya Partai Komunis Uni Soviet atau Rusia dan juga Partai Komunis Tiongkok atau Cina. Bahkan pemberontakan G30 SPKI saat itu ditengarai ya semuanya mendapatkan sokongan atau bantuan dari Partai Komunis Tiongkok atau Cina. Nah, jadi itu ya penjelasan lainnya. Nah, sedikit revolusi Indonesia, tapi ya kalau revolusi Indonesia gampang lah ya kalian. Itu pengetahuan umum secara ini ya, secara pengetahuan secara umum saja. Tapi kalian harus ingat juga latar belakang revolusi Indonesia itu, perang kemerdekaan Indonesia itu kan tidak bisa dilepaskan dari peristiwa Perang Dunia Kedua. Nah, yang mana saat itu bertahun-tahun Indonesia di bawah kekuasaan Belanda, tiba-tiba Jepang mengambil alih kita dari tangan Belanda. Nah, itu kan awalnya begitu. Nah, kenapa Jepang mengambil alih Indonesia dari tangan Belanda? Ya karena pada saat itu ada peristiwa Perang Dunia Kedua yang mana Jepang berkawan dengan Jerman dan Italia. Sementara lawannya negara-negara yang tergabung dalam negara sekutu seperti Inggris, Amerika, termasuk Rusia di situ atau Uni Soviet, termasuk juga China atau Tiongkok. Nah, si Jepang ini berkawan dengan Jerman gitu. Nah, sementara Belanda ini kawannya itu ya Amerika, maka Jepang itu mengambil alih kekuasaan kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda. Nah, tapi di kemudian hari Jepang itu masuk tahun 1942. Nah, tahun 1945 tiba-tiba, nah kalian masih ingat ya peristiwa bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Nah, Amerika Serikat ini kan sekutu, jadi musuh dengan Jepang. Nah, ya singkat kata Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua tersebut. Nah, akhirnya berjanji akan mengembalikan ke tangan sekutu. Nah, tapi Indonesia saat itu para pendiri bangsa mengambil alih kesempatan itu untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi ya ada peristiwa itu ya. Jadi
Tapi Belanda itu ingin berusaha untuk apa ya, katakanlah Indonesia itu supaya mereka jajah kembali. Tapi sebelum Belandanya datang lagi, kitanya sudah memproklamasikan diri. Tapi ya Belandanya katakanlah belum ikhlas ya gitu. Makanya kalian tidak usah heran walaupun kita sudah melakukan proklamasi di 17 Agustus tahun 45, kemerdekaan kita tidak sepenuhnya kita rasakan ya. Kalian masih ingat ada peristiwa pertempuran Surabaya. Nah, itu kan terjadi di tahun 45, masih tahun 45, di bulan November tanggal 10 tepatnya, yang sering kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Nah, itu kan upaya Belanda untuk merebut kembali Indonesia ke tangan mereka lagi. Tapi kitanya tidak mau. Maka timbullah perlawanan di setiap daerah. Nah, nanti ada babnya tersendiri lah di sejarah Indonesia kelas 12. Mudah-mudahan Bapak yang nanti akan mengajarnya. Nah, jadi singkatnya begitu ya untuk revolusi Indonesia. Baik, itu penjelasan tentang revolusi Tiongkok dan sedikit tentang revolusi Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.